bergabung dalam acara kita pagi ini untuk se-Indonesia, Uni Indonesia Kawasan Barat dan Konferensi Indonesia Kawasan Timur. Dan pagi ini kita akan segera mulaikan acara kita. Saya cek semuanya. Mudah-mudahan semua yang mengambil bagian sudah terkonfirmasi. Dan kita akan memulaikan acara kita kurang lebih 1 jam ke depan acara ini. Kurang lebih 1 jam kita akan memulaikan acara ini dengan kita mengundang Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Baik, kita akan menyanyikan lagu buka kita dan juga merupakan lagu tema kita. Sesudah kita menyanyikan lagu tema kita, doa buka akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel Lisu Padang dari Toraja, ya, Tanah Toraja. Lagu tema akan dipimpin oleh Bapak Morgan Siagian. Kami persilakan. Silakan Pak Siagian. Boleh dikeluarkan screen-nya? Oke. Soldier, all are we for Jesus. Kita sama-sama. Soldier, all are we for... Sorry, Pendeta Naibaho bisa musiknya? Nanti dia kejar-kejaran. Oke. Kalau gitu nggak sama dia. Kita tanpa musik ya. Saya tarik tone-nya ya. Soldier, all are we for Jesus. Kita sama-sama. Soldier, all are we for Jesus. Marching to his victory. Singing precious printed pages throughout every land and sea. Bring everyone to Jesus to receive salvation free. Minister are we for Jesus, truly true ministry. Reach everyone over land and sea. Reach everyone where may be, giving out the precious pages of Christ our righteousness. We will reach out everyone for Him. Soldier, all are we for Jesus, marching closely by His side, braving hardship every challenge. In Him we will abide. As we walk, He'll walk beside us, as He said until the end. Marching strong we will for Jesus all the way until He comes. Reach everyone over land and sea. Reach everyone where may be, giving out the precious pages of Christ our righteousness. We will reach out everyone for Him. Kita laskar bagi Yesus menuju kemenangan, bawa terbitan berharga di segala darat dan laut, bawa semua pada Yesus untuk keselamatan.
Kita duta bagi Yesus melalui literatur. Jangkau semua di darat dan laut, jangkau semua di mana saja, memberi terbitan berharga dia kebenaran kita. Kita jangkau semua bagi dia. Kita laskar bagi Yesus, berjalan di sisinya. Hadapi setiap tantangan, dalam Yesus bertahan. Kita kerja dia akan hadir, bekerja sampai akhir. Kita jalan bagi Yesus, berjalan sampai dia datang. Jangkau semua di darat dan laut, jangkau semua di mana saja, memberi terbitan berharga dia kebenaran kita. Kita jangkau semua bagi dia. Jangkau semua di darat dan laut, jangkau semua di mana saja, memberi terbitan berharga dia kebenaran kita. Kita jangkau semua bagi dia. Amin. Baik, kita akan buka dengan doa, akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel Lisu Padang dari Sulawesi Selatan. Kami persilakan, Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Let us pray. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi yang indah ini, di mana kami dapat bertemu bersama-sama lewat media Zoom untuk acara literatur evangelis prayer meeting. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami bisa bertemu dengan semua rekan-rekan pelayan Tuhan, para literatur evangelis, dan juga dengan pimpinan-pimpinan kami, baik dari divisi dan juga dari Uni Indonesia Kawasan Timur dan Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami mau menyerahkan prayer meeting kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan berkati acara ini, sehingga lewat acara ini membawa berkat dan sukacita, semangat bagi kami, para pelayan Tuhan, untuk terus melayani pekerjaan Tuhan di bidang ministry atau publishing ministry. Pagi ini hamba-Mu mau berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, pimpinan kami dari divisi, Pastor Cabanero, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hikmat akal budi dan kuasa dari surga menjadi bagian beliau, agar pekabaran yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Memberkati juga yang akan mengalih bahasakan dan juga akal budi dan kuasa dari surga. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengikuti acara prayer meeting pagi ini. Memberkati semua yang mengambil bagian, semua kesaksian-kesaksian. Biarlah acara ini boleh berlangsung dengan baik, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga peralatan yang digunakan, Tuhan berikan baik pertemuan kami pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Engkau mengampuni kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Dan
Amin. Terima kasih Pendeta Lisu Padang. Berikutnya 6 menit ke depan. Kurang lebih 6 menit ke depan ada 2 kesaksian. Jadi 6 menit ini dibagi kepada 2 orang mewakili penginjil literatur dari Uni Barat dan juga dari Uni Timur. Dan untuk dari Uni Barat 3 menit ke depan akan dibawakan oleh Bapak Edward Santoso. Beliau adalah PL dari Conference Jawa Kawasan Timur. Kemudian kesaksian yang kedua, 3 menit berikutnya akan dibawakan oleh Bapak Fian Sondak, PL dari Conference Minahasa. Jadi setiap kesaksian diberikan waktu 3 menit. Walaupun banyak sekali kesaksian, tapi diberikan 3 menit dengan padat untuk bisa dibagikan. Kami persilakan pertama untuk Bapak Edward Santoso untuk 3 menit ke depan. Kami persilakan. Selamat pagi semua Bapak pimpinan, juga para PL semua yang hadir pada saat hari ini. Puji Tuhan kita bisa bertemu. Saya bersuka cita oleh karena dapat mengambil bagian di dalam sebagai hamba Tuhan yang di grup ini sebagai Laskar Kristus. Bukanlah suatu jabatan yang biasa menjadi hamba Tuhan di dalam menyebarkan penginjilan ke segala penjuru yang gelap. Oleh karena itu, hanya dapat saya katakan, puji Tuhan, di dalam seperti saat COVID, di mana juga banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi masing-masing. Tetapi semangat di dalam untuk menyebarkan Injil terang Tuhan, terang masa kini yang harus tertembus dimanapun, entah itu di gedung-gedung yang besar ataupun di pelosok-pelosok desa. Semoga Tuhan dapat memakai saya, diizinkan oleh Tuhan, dapat membuat terang pekabaran masa kini, yaitu suatu pekerjaan yang saya bersuka cita dapat bertemu di setiap lapisan masyarakat, dan apabila untuk mengabarkan hal-hal yang lebih jauh lagi, semoga saya dapat menjadi alat Tuhan di mana saya berada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Edward Santoso untuk panggilan dan juga kesaksian yang sudah diberikan pada pagi ini. Kami persilakan untuk Bapak Fian Sondak dari Conference Minahasa untuk 3 menit ke depan. Kami persilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi, shalom. Pertama-tama kami tentunya mohon maaf sehubungan dengan teman kami, penginjil literatur, yang tidak bisa masuk di Zoom. Ya, berhalangan. Sehingga kami hanya mewakili karena diberikan waktu hanya 3 menit dengan situasi COVID. Sudah 4 bulan ini para penginjil literatur lewat kesaksian yang mereka sampaikan, mereka memang sudah dirumahkan, namun ada penginjil literatur yang memang dengan iman dan kepercayaannya bahwa dia bekerja dengan diam-diam, dia telah bekerja dari rumah ke rumah, bahkan dari pertokoan masuk dan boleh membawakan pekabaran di sana walaupun di tengah-tengah COVID. Jadi ada 2 penginjil literatur di daerah Conference Minahasa. Mereka bekerja diam-diam. Kami juga sudah melarang, tetapi mereka bekerja dengan tidak memberitahukan kepada kami. Tetapi saat ini mereka sudah tidak lagi bekerja oleh karena situasi yang ada di daerah kami sudah menunjukkan daerah zona merah. Jadi sudah begitu banyak yang positif, jadi para penginjil literatur tidak lagi bekerja saat ini. Tapi mereka bersyukur oleh karena bantuan-bantuan yang telah diberikan, baik dari daerah, Uni,
divisi dan General Conference telah membantu para penginjil literatur meringankan beban mereka sehingga sampai saat ini mereka tetap eksis dan tetap bekerja dan menunggu sampai kapan mereka berakhirnya COVID-19. Dengan demikian mereka boleh melanjutkan lagi pelayanan mereka untuk mereka boleh bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak John Tendean untuk kesaksian yang sudah dibagikan pagi ini. Boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian perwakilan dari Conference Manado. Kami persilakan untuk lagu pujian. Harus di-unmute itu suaranya. Boleh di-unmute dulu, di-unmute. Di-unmute dulu. Suaranya dibuka. Nggak kedengaran Pendeta Maiki. Di-unmute sama minta di-unmute. Ya, minta tolong di-unmute dulu Conference Manado karena masih di mute ini, tolong di-unmute dulu. Iya, suaranya belum kedengaran. Linda, tolong dia punya suara, unmute dulu. Suaranya tolong dibuka. Host bisa bantu untuk unmute. Sudah, saya sudah ask to unmute. Mereka semangat, tapi kita nggak dengar. Iya, harus dari mereka walaupun host iya, betul. Dari mereka. Ini karena mereka jauh dari HP. HP taruh di mana kali ini? Atau siapa yang megang ini nggak perhatikan. Kita minkan saja walaupun nggak dengar. Oke. Kasih tangan. Linda, nggak dapat dengar kamu pesuara, Linda. Atur, Lin. Linda, setel dulu, nggak dapat dengar kamu pesuara. Dorang jauh dari... Kalau ada nomor teleponnya ditelepon coba. Kasih tangan. Finish unmute-nya. Unmute-nya ditekan. Linda, unmute-nya ditekan, Linda. Nggak dapat dengar, Lin. Lin, nggak dapat dengar, dia unmute-nya. Suara. Kasih tangan. Bisa ditelepon nggak orangnya? Videonya aja nanti. Sementara ditelepon orangnya, Bu. Sementara ditelepon. Kalau bisa ditelepon, Ibu Lindanya, Lin. Ya, sementara ditelepon. Sementara ditelepon. Punya nggak dapat dengar. Coba setel dulu, coba setel. Sudah. Oke. Sudah. Suruh ulang menyanyi. Nyanyi, jangan apa-apa. Oke, ulang Jo. Nyanyi ulang coba. Mem, Linda, nyanyi ulang.
Kami menginjili Rasul, menurut perintah Allah. Majulah jadi saksi, beritakan kabarnya. Siarkanlah buku-buku ke seluruh bangsaku. Hingga seluruh dunia terima berkatnya. Hamburkanlah sana sini benih sabda Allah. Buku majalah risalah sabda gembira. Mari masuk kota desa dan segala rukun. Jangan ketinggalan 3, 2 atau 1 jiwa. Jiwa kita sama. Kuasa kedatangan menyerang, berkilauan dan gelombang, menginjilkan kemajuan dengan tiada bintang. Karena suruhmu di asli, memimpin mereka terus, dan sebaliknya Tuhan yang benar. Ampunkanlah sana sini benih sabda Allah. Hukum majalah risalah sabda gembira. Mari masuk kota desa dan segala rukun. Jangan ketinggalan 3, 2 atau 1 jiwa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah menjadi berkat bagi kita pagi ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan spesial pada hari ini. Pimpinan kita dari divisi yang sudah hadir, Pastor Ray Cabanero, welcome, and this is your turn to give the God's word, dan nanti akan diterjemahkan oleh Pendeta Jason Pardede. Untuk waktu ini kami persilakan, Pastor, this is your time. Thank you, Pastor Mickey. Is Pastor Pardede already around? Ya, terima kasih Pastor Mickey. Saya ada di sini. I am here, Pastor. Okay, thank you very much. So terima kasih Pastor Mickey, Pastor Morgan for the invitation, and also to Pastor Kasinda, and also to Pastor Hormat, and to all publishing directors throughout the Indonesia. So may I see the hands of all local publishing directors or mission conference director of East Indonesia. Raise your hands. Ya, terima kasih ke semua direktur penerbitan, dan kesempatan ini saya juga mau nyalam semua. Bisakah dapat diangkat tangannya semuanya? Pastor Cabanero pengen melihat tangan kita semuanya. Okay, thank you. I want to see your face. East Indonesia Mission Conference Publishing Director with the Union Publishing Director, Pastor Hormat. So, terima kasih. I can see your hands now. Beliau ingin melihat wajah-wajah kita semuanya. Jadi tolong dihidupkan mungkin video bagi yang bisa. Terima kasih. Next is West Indonesia Union Conference. Yes. Union Mission, sir. Union Mission. West Indonesia Union
mission, all local mission conference publishing director, raise your Ya, hand. sekarang semuanya bagi Uni Indonesia Kawasan Barat, yang peserta dari Uni Indonesia Kawasan Barat dapat mengangkat tangannya, nunjukkan di video. Ya, terima kasih Ya, Pastor thank you. Jacinda and Pastor Hormat and all Indonesia Publishing House workers and officers. Indonesia Sekarang Publishing House. seluruh pegawai atau pelayan di Indonesia Publishing House. Ya, Thank mungkin you, hanya terima sedikit, kasih. saya satu. And all EPML of the 2 unions, raise your hands. Semua APML dari 2 uni, mungkin dapat angkat tangan. All Indonesia 2 unions. Dari EPML. Kalau di kita ADP namanya. Ya, ADP, APML, ya. Terima kasih. Next, all literature evangelists and all Indonesia, all literature evangelists. Seluruhnya literatur evangelis. Okay, thank you. Terima Thank you, kasih. terima kasih. All managers, are all managers around? Sekarang semuanya ABC manager. Yes, thank you. Terima kasih. Next, all administrators, are there administrators, pastors around, brethren? Adakah Raise your administrator, para hands. pendeta yang ada di tempat sini dapat tunjuk tangan? Okay, terima kasih. Terima kasih. Can I share now? Pastor Mickey, can I share my presentation? Bolehkah Ya, Pastor Meke please. saya Ya, share screen? Yes, yes. yes. Seharusnya sudah bisa. Ya. Ya. Can you see it now? Dapatkah Anda melihatnya sekarang? Yes. Yes. Okay, can you read it? What is the title? Dapatkah Anda membaca? Immersed in Judulnya? God's service. Okay, immerse in God's service. What is that in bahasa, Pastor Pardidi? Immerse in God's service. Oh, masuk apa di dalam tenggelam ya, masuk di dalam apa ini pelayanan Tuhan. Menyerap, menyerap. Okay. Banyak terjemahannya itu. Ibu We will- Novera lebih bagus. Oh, no, We no, will sorry, read- sorry. We will read the text. Yes, Pastor. Yeah. Kindly read that in bahasa. Oke, You can see the ya, text. izinkan saya membuka dulu Markus 7 ayat 4. Dan Markus 7 ayat 4, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Okay. This text is in Mark 7 verse 4. Ya, in ayat ini New dari Living Translation. dari Yes. Markus 7 ayat 4 dan versi bahasa Inggrisnya ada dari New Living Translation. Yeah, you can see the word immerse. Anda dapat melihat kata daripada immerse. Immerse di sini apa ya bahasa Indonesianya dibuat? Immerse Tidak makan means- kalau Membersihkan. tidak Means was. It means was. di dalam Alkitab terjemahan baru ditulis di sini membersihkan. Tapi arti sebenarnya itu dibenamkan, masuk, ya. Tapi di Yes. terjemahan barunya membersihkan. Oke. So we are immersed in God's service. We are washed, we are baptized, we are newly born again when we are in the service of God. Ya, jadi kita ini adalah orang-orang yang masuk atau tenggelam atau di dalam dari pelayanan Tuhan. Yes, even in Mark 7:4, it is a tradition in the Jewish religion that they have to wash their hands before eating. Iya, oleh karena di dalam adat istiadat orang Yahudi bahwa sebelum mereka makan, mereka harus mencuci tangan mereka. Itu menjadi suatu ketentuan yang sangat kuat. This text is very relevant to our time pandemic that we have to wash our hands with alcohol or plain water. Ya, ayat ini sudah sangat-sangat sesuai dengan keadaan kita saat ini oleh karena kita harus mencuci tangan. This is
because one of the tradition of the Jewish before, and it is applicable universally by all people around the world to wash their hands before eating, and now it has always washed our hands to avoid coronavirus. Ya, jika pada waktu dulu ini adalah tradisi daripada orang Yahudi dan itu keharusan, namun sekarang ini oleh karena virus corona, kita juga harus melakukannya oleh karena coronavirus ini. There are three distinctive meanings of immerse. Jadi ada makna yang sangat luar biasa, 3 makna yang luar biasa dari membenamkan diri atau masuk di dalamnya. Number 1 is sanitize. Nomor 1 adalah sanitasi. Number 2 is stabilize. Nomor 2 adalah stabil. Number 3 is specialize. Dan nomor 3 adalah spesialisasi. Number 1, we will talk about to sanitize. Dan nomor pertama, kita akan berbicara mengenai sanitasi atau kebersihan. To experience cleaning, washing, and whitening. Ya, untuk bersih, mencuci, dan menjadi putih. So have you noticed that ladies are using sanitizer nowadays and even before the coronavirus? Ya, kita melihat para wanita banyak sekali menggunakan hand sanitizer, ya, pencuci tangan instan itu untuk menghindari coronavirus. Even the Bible says that God calls upon His people to come into line. The word is in you, purifying and cleaning your character. Jadi Allah di sini memanggil umatnya untuk datang dalam satu barisan bahwa firman itu ada pada dirimu yang dapat membersihkan, memurnikan karakter Anda. So we will pray for this message today. Ya, kita akan berdoa untuk pekabaran ini hari ini. Our Father in heaven, Bapa di surga, bless the message today. Tolong berkati pekabaran pada hari ini. Bless the Wi-Fi power all throughout Indonesia and Philippines. Tolong berkati kami kuasa yang kami miliki segala sesuatu di dalam PL ini. So that we can continue hearing thy words. Dan supaya kami juga dapat mendengar firman-firman Tuhan. Speaking the words from the Bible and the Spirit of Prophecy books. Kami ingin berbicara juga pada saat ini dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. So that all literature evangelists and publishing leaders and administrators and workers will listen well by thy word. Ya, kepada seluruh para penginjil literatur, administrator, dan mereka yang bekerja sehubungan dengan penerbitan ini. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. There is a ladder of good housekeeping. Ya, ada satu tangga di dalam rumah. Number 1 step is siri Japanese sword suriin hagpat. Tangga yang pertama adalah disebut seri dari bahasa Japanese, Jepang. Yeah. English is sword, Tagalog is suriin, Mindanao hagpat. What is in bahasa? Ya, bahasa Inggris adalah sword itu memilih, ya, menentukan. Surin hagpat bahasa Filipina. And what is in bahasa? Memilih, menentukan. Memilih. Okay, number 2 step is siso Japanese, English is sweep, simutin in Tagalog, in Mindanao hinlo, and you can explain in bahasa. Iya, nomor 2 seiso dalam bahasa Jepang, tapi bahasa Inggrisnya adalah sweep atau menyapu dalam bahasa Indonesia, dan bahasa yang lain Tagalog, simutin, hinlo, kurang lebih seperti itu. Okay. What is in bahasa again? In hinlo? Menyapu. Menyapu. Yeah. Menyapu. Okay. In third step of the ladder is shitsuki in Japanese. In English, self-discipline, sariling kusa, Tagalog, Mindanao, hamtong. Langkah ketiga daripada tangga itu adalah shitsuke dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Inggrisnya self-discipline atau disiplin diri, bahasa-bahasa yang lain, dan Tagalog, sariling kusa, hamtong. What is that bahasa? Ya, disiplin diri. Disiplin diri. Okay. And fourth step of the ladder is siton Japanese, systematize, sinopin, hanai.
Jadi langkah keempat adalah dalam bahasa Jepang Seiton, bahasa Inggris systematize atau mensistematiskan, teratur ya, sinupin, ada hanai dalam bahasa yang lainnya. Bahasa sistematin? Iya, sistematis. Systematis. Okay, very easy to remember. Yeah. Okay. And the fifth step of the ladder is shikitsu, Japanese, sanitize, kalinisan, hapsai. Iya, langkah keempat daripada tangga tersebut, anak tangga tersebut, seiketsu dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggrisnya sanitize, bahasa yang lain kalinasan, hapsai. What is in bahasa? Sanitasi. Kebersihan. Sanitasi. Yeah. Very easy to remember. Okay, thank you very much, Pastor Pardidi, for the translation to bahasa for the 5 steps of good housekeeping. Ya, terima kasih kepada Pendeta Pardede untuk coba menjelaskan dari 5 langkah daripada tangga di dalam rumah tangga, ya, dalam mengurus rumah. Have you noticed that these are all about sanitation and cleanliness? Apakah Anda menyadari, melihat dari kata-kata ini adalah mengenai untuk membersihkan rumah? So this is the best thing to be done this coronavirus time. Ya, ini adalah hal yang baik yang dapat kita lakukan untuk saat-saat mengenai coronavirus ini. This is the best for us to avoid sickness from coronavirus and pandemics nowadays. Ya, ini adalah cara terbaik saat ini bagi kita semuanya untuk menghindari atau mencegah virus corona dalam pandemi saat ini. The same thing with God. God wants us to be clean, neat, and pure. Dan hal yang sama bagi Tuhan, bahwa Tuhan ingin sekali kita untuk bersih dan murni. There is also what we call ladder of good body, mind, and soul keeping. Juga ada apa yang kita sebut mengenai tangga atau anak tangga dari tubuh yang sehat, pikiran, dan jiwa. You notice in the times of Noah, kita ketahui bahwa pada zaman Nuh, even in the Genesis 6 verses 5 to 8, ada di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. God wants the world or earth to be sanitized, clean. Allah ingin agar semuanya bersih, ya. That's why Noah was commanded to build an ark so that they can get inside and invite and give evangelism to keep away from the world of sin and get inside the ark because there is a big worldwide flood. Ya, Nuh diberikan perintah oleh Allah untuk membangun bahtera dan supaya juga dia masuk ke dalam, juga memberitahukan informasi kepada orang lain bahwa akan ada banjir yang mendunia yang besar. Therefore Noah was the great sanitizer during his time. Dan dalam hal ini Nuh, Nabi Nuh adalah seorang sanitasi, seorang pembersih pada zamannya. Who are now the sanitizer in the world today like Noah? Siapa kira-kira yang kita ketahui pada saat ini seorang yang membersihkan dalam tanda kutip ya seperti Nuh? We, the Seventh-day Adventist members, are the great sanitizers in the world today. Ya, itu adalah kita, anggota gereja Masih Advent hari ke-7 yang menjadi pembersih, membersihkan dunia ini. Noah was a great sanitizer or literature evangelist of his time to invite people to get inside the ark. Ya, Nuh pada saat itu adalah seorang pembersih dunia untuk saat itu untuk membawa orang memasuki bahtera tersebut. Like us, we are the great sanitizers. Like Noah, we will invite people to get into the church through the readings of our literature. Ya, seperti kita adalah para pembersih mengenai seorang literatur ministry yang membersihkan melalui tulisan-tulisan ini kepada orang banyak. We have experience in the Philippines. Kami mempunyai satu pengalaman di Filipina. There was a priest, father or priest of the Catholic Church. Press, what press? Yeah.
pastor of the Catholic. Oh ya, Priest. oh priest ya, oke. Dia ada seorang pendeta di pastor atau di Katolik, di gereja Katolik di Filipina. Invited me and Pastor Bermudez in the Catholic Church. Ya, mereka pendeta itu, pastor itu mengundang pendeta Cabanero dan pendeta Bermudez untuk menghadiri gereja itu. Because the pandita of the Catholic Church said that Pastor Bermudez was his neighbor in Boston, Davao Oriental. Ya, dia Pak pendeta dari Katolik itu, pastor Katolik itu mengatakan ini Pastor Cabanero, pendeta Cabanero, pendeta Bermudez adalah tetangga saya di daerah saya. We went that place for our crusade. Ya, kami mempunyai tempat yang baik dan kesempatan yang baik pada kesempatan untuk mendengar firman itu. And when the press invited us, ketika the press used the hands of Pastor Bermudez to bless his hand as our tradition in the Philippines. Oke, jadi ketika pendeta itu mau memberkati, seperti biasa, seperti adat istiadat di sana, mereka melakukan tangannya ke kepala. Tapi kali ini pendeta itu, pastor itu meminta tangan pendeta Bermudez untuk melakukannya. They talk each other and they are neighbors in their place. Ya, mereka coba jadi berbicara satu sama lain pada saat itu. And the pandita of the Catholic Church said, "Are you the one who owns the Health and Home? Like this, the magazine here?" Lalu pada saat itu pastor dari Katolik itu bertanya, apakah Anda yang memiliki majalah Health and Home seperti RTK di Indonesia? This is the Health and Home of the Philippines. I know that there is also Health and Home magazine in Indonesia. Ya, Health and Home di Filipina sama dengan Health and Home di Indonesia. Dalam hal ini terjemahannya, the translation is rumah tangga dan kesehatan, Pastor. Okay, good. Then the pandita of the Catholic Church said, "Who owns this Health and Home?" Jadi pastor dari Katolik itu bertanya, jadi siapa pemilik daripada majalah Health and Home ini? This is from the Seventh-day Adventist Church, I told him. Lalu Pastor Cabanero menjawab, ini dari gereja Masyafin hari ke-7. And the pandita of the Catholic, oh thank you, I bought Health and Home from your literature evangelist. Oh, terima kasih. Jawab dari pastor dari Katolik. Terima kasih, saya sudah pernah membeli majalah ini dari penginjil literatur Anda. Don't you know that through Health and Home, we can make a sermon, many sermons from the Health and Home during Sunday services. Bukankah Anda ketahui, sadarkah Anda bahwa kalimat atau artikel daripada Health and Home ini, majalah ini dapat membuat suatu khotbah pada minggu pagi di gereja-gereja lain. Don't you know that we make lectures for the couples of Christ, because they have couples of Christ in the Catholic Church. So we make about husband and wife relationship, family relationship, because we as pandita of Catholic, as single, and we do not know about marriage, but because of your Health and Home, we can read more and give lectures to the couples. Ya, jadi Anda tahu bahwa kami memiliki pasangan-pasangan rumah tangga dalam gereja Katolik, dan kami sudah menggunakan majalah ini untuk menerangkan sesuatu, memberikan keterangan mengenai rumah tangga, dan itu telah menolong banyak sekali. Our books and magazines are great instrument of sanitizing instrument to our people around the world. Ya, jadi kita harus sadari bahwa buku-buku kita, majalah-majalah kita adalah alat yang luar biasa untuk membersihkan manusia di dunia ini. That's why we promote our churches in the Philippines, please have a Health and Home every Adventist home. Itu sebabnya kami di seluruh Filipina mempromosikan di jemaat-jemaat bahwa tolong seluruh rumah tangga harus memiliki majalah Health and Home. Because we told them in the church, who of you here have Health and Home? And to those who have no Health and Home, raise your hands. Ya, jadi mereka bicara di gereja itu mengumumkan, kita harus membeli dan memiliki majalah Health and Home. Bagi yang tidak memiliki, tolong tunjuk tangan. I told them in big gatherings, get Health and Home from the literature evangelist, because if you will not get Health and Home, all the Health and Home will be
bought by all Catholic panditas. Ya, jadi tolong, kalau kamu tidak memiliki majalah Health and Home ini, kalau tidak, mereka yang akan memiliki dari gereja-gereja Katolik. So praise God, even Catholic pandita likes to read our magazine. Ya, puji Tuhan, oleh karena justru pastor dari gereja Katolik membaca Health and Home kita. In the Philippines, we have also War Against Drugs. Maybe also Indonesia has. Di Filipina kami memiliki buku atau majalah itu, kalau saya tidak salah, mengenai war and drugs, peperangan dan obat-obatan, narkoba kurang lebih. Tapi saya tidak tahu ada di Indonesia atau tidak. Do you have already this one, Pastor Pardidi, also? I don't think so, Pastor. Maybe you will have to get a PDF copy from the Philippine Publishing House, so you can have also this in Indonesia someday. Okay, we will talk and try to do the best for that. This is the best for young people. War Against Drugs. Okay, is it magazine or books? Magazine only, one copy. Oh, okay. Majalah tapi hanya satu edisi aja. Yeah, we have also Fight Against Alcoholism. Kami juga di Filipina memiliki judul majalah, berbentuk majalah Fight Against Alcoholism. Jadi this is also one copy magazine. Iya, memerangi alkohol. Yes, you have also minuman keras ya. You have also like this, not yet. Not yet, but another title about that, yes. Okay, as long as the same. Okay. Another one, Pastor Pardidi and Literature Evangelist, How to Stop Smoking. Do you have also like this, right? Yes, another title. Some kind like that. Okay. What is the title in Bahasa? Bagaimana untuk berhenti merokok. Okay, thank you very much. Merokok. Yes. So these magazines are the great sanitizing instrument in order that people will keep away from vices in the world. Ya, jadi majalah-majalah ini adalah alat pembersih yang luar biasa yang dapat menolong orang dalam masalah virus saat ini. God wants us to sanitize and keep away from vices. We want to sell books and magazines to people so that they will become sanitized. That's why we are the greatest sanitizer of the Seventh-day Adventist Church as literature evangelists. Ya, jadi Allah menginginkan kita menjadi pembersihnya bagi dunia ini dan Dia menggunakan buku-buku untuk itu dan itu sebabnya kita para penginjil literatur sangat dibutuhkan oleh Tuhan untuk berpartisipasi di dalamnya untuk membersihkan dunia ini. So, puji Tuhan, God wants us to be sanitizers as literature evangelists. Jadi kita puji Tuhan oleh karena Allah ingin mau menggunakan kita sebagai pembersihnya di dunia ini. Number 2. Nomor kedua. To stabilize. Untuk menstabilisasikan. It means to experience initiation, regeneration, and reformation. Jadi ini adalah untuk mengalami inisiasi, regenerasi, dan reformasi. What is the words from the Steps to Christ by Ellen G. White? You can read it, Pastor Pardidi, direct to Bahasa. Okay, maybe I will translate, direct translate ya. Yes, yes. Saya tidak punya bukunya di sini. Ini adalah buku kebahagiaan sejati ya. Kuasa yang meregenerasikan yang tidak pernah manusia lihat, membuat hidup baru dan jiwa yang baru. Itu akan membuat manusia baru di dalam rupa Allah, karakter Allah. Pekerjaan daripada Roh Kudus itu diam-diam dan tidak dapat diketahui, tapi efeknya sangat terasa, sangat diketahui. Perubahan akan dilihat di dalam karakter, di dalam kebiasaan kita. Oh, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Yeah, this is regeneration, the role of the Holy Spirit to change our lives from bad into good, from dirty to clean, because it will help us to be
stabilizer. Ya, jadi kuasa yang meregenerasikan ini membawa kita untuk dapat membersihkan dan membuat kita lebih stabil. Pendeta Pardede. Pardede. Yes. Halo. The first one is we are sanitizer. The second one is we are stabilizer. Ya, yang pertama tadi kita adalah pembersih dan sekarang adalah kita menstabilkan. There are 5 pillars of foundation for one success. Ya, kita ada 5 pilar dasar untuk keberhasilan seseorang. Thoughts, words, actions, dreams, and faith. Pikiran, kata-kata atau firman, ya, aksi, impian, dan iman. You try to discover these 5 pillars for us to be successful by being regenerated, born again, and new in God. Ya, kita coba untuk menemukan daripada dasar daripada 5 pilar ini untuk dapat diperbarui di dalam Tuhan. That's why we need this word from the Christ Object Lesson. Can you read it in Bahasa? Ya, itu sebabnya kita membutuhkan pernyataan atau kutipan ini dari buku Christ Object Lessons. Dalam bahasa Indonesianya kurang lebih ya, Bapak Ibu. Kristus telah memberikan hidupnya untuk kita dapat memiliki harta yang terpendam bagi kita yang terbaik. Tapi tanpa regenerasi atau perubahan daripada iman kita di dalam darahnya dan tidak ada pertobatan atau ingin meninggalkan dosa, tidak ada harta, ya, kuasa untuk jiwa-jiwa yang sedang binasa. We are saved by our faith in Jesus Christ. Kita diselamatkan oleh iman kita melalui Yesus Kristus. That's why Jesus said in John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Ya, itu sebabnya Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah perintahku. That's why we have to have faith in Jesus Christ first and love Jesus Christ first before we will follow the 10 commandments. Ya, itu sebabnya kita harus lebih pertama mengasihi Yesus sebelum kita dapat mengikuti perintah Tuhan. Love faith in God first before the Sabbath. Love faith in God first before giving tithes. He is the first, the rest will just follow. Kasihilah Allah lebih dahulu sebelum kita menuruti Sabat. Kasihilah Allah lebih dahulu sebelum kita menuruti atau berpartisipasi dalam persepuluhan. That is Christ our righteousness. Itu adalah kebenaran Kristus. So by this, we can be a good stabilizer. Jadi melalui hal ini kita bisa menjadi mereka orang yang menstabilkan. Because we have this mind in us, in you, which is also in Christ Jesus. Karena kita memiliki pemikiran di dalam Kristus. So to God be the glory. Remember the life of Job. Jadi pujilah Tuhan. Coba kita mengingat bahwa kehidupan daripada Ayub. Job was in great trial, test in his life. Ya, Ayub pernah memiliki pencobaan yang luar biasa. Even his wife told Job to curse God. Bahkan istrinya kita ketahui pernah mengatakan kepada Ayub untuk mengutuki Tuhan. But Job said he will never curse God, but instead continue to serve Him. Ya, tapi Ayub menjawab, saya tidak akan mau mengutuki Tuhan, tapi saya akan terus mau melayani Tuhan. He said to his wife, in our present words, I will continue to serve God as Seventh-day Adventist. I will continue as a literature evangelist. Ya, dia mengatakan bahwa saya tidak mau mengutuki Tuhan, aku akan selalu melayani Tuhan di dalam sahabat Tuhan, dan aku akan selalu melanjutkan menjadi literatur evangelis. Job has a great stabilized faith.
Ayub memiliki iman yang sangat stabil. Therefore, Job is the great stabilizer of his time. Ya, artinya dia memiliki iman yang menstabilkan. Ya. Nowadays, we Seventh-day Adventist literature evangelists are the greatest stabilizer of our time. Jadi kita pada saat ini juga sebagai penginjil literatur adalah orang yang menstabilkan pada zaman kita. How can we be a great stabilizer of our faith? By reading the Bible always, every day. Bagaimana kita dapat menstabilkan diri kita melalui iman, yaitu dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan. And read spirit of prophecy books like healing or the healing ministry or the ministry of healing. Ya, juga dengan membaca buku-buku roh nubuat seperti Ministry of Healing, ya. Like messages to the young people. Seperti buku-buku amanat kepada orang muda. Like last day events. Seperti buku-buku peristiwa-peristiwa akhir zaman. Like counsels of stewardship. Seperti buku-buku nasihat penata layanan. And all spirit of prophecy books written by Mrs. White. Dan seluruh buku roh nubuat yang telah ditulis oleh Ellen G. White. Every publishing leader and literature evangelist must have book at a time. Finish one book, then another book of the writings of Mrs. White. Seharusnya para penginjil literatur memiliki waktu untuk membaca buku demi buku dari tulisan Nyonya White. The same thing with the Bible. Read Genesis to Revelation, even one chapter a day. Sama halnya dengan ketika kita membaca Alkitab, mungkin kita membacanya dengan satu pasal setiap hari. Plus, the Colporteur Ministry or Messenger of Hope, the second Bible of every literature evangelist. Ya, juga ditambah dengan buku Pengharapan Juru Kabar kemungkinan besar itu, ya, yang sama seperti Alkitab kedua kita. These are the books that will give us our faith more stabilized and we can be an stabilizer. Ya, buku-buku ini dapat membuat iman kita lebih distabilkan. This is what we call, if we are stabilized, we can be the greatest stabilizer of our faith. Ya, jadi kalau kita sudah distabilkan, kita memiliki iman yang sangat stabil untuk melakukannya kepada orang lain juga. One time, a literature evangelist selling this health and home in one of that store. Satu saat seorang penginjil literatur mencoba menawarkan buku atau majalah Health and Home ini di dalam salah satu toko. This is a true story here in the Cavite province near Manila. Ini adalah kisah nyata yang telah terjadi di ibu kota Manila. When she canvassed Health and Home, she noticed that the store has things that are being sold like liquor and cigarettes. Ya, ketika dia menerima buku ini, dia melihat bahwa memang sebenarnya menawarkan buku ini, ya, dia melihat bahwa toko ini sebenarnya toko yang menjual minuman-minuman keras dan rokok dan segala sesuatu yang tidak baik, ya. The literature evangelist said the owner of the store is not an Adventist because they are selling liquor, beverages, and cigarettes. Ya, dia melihat kayaknya memang ini pemilik toko ini bukan orang Advent pastinya, oleh karena dia menjual minuman keras, ya, dan segala macam rokok. When she canvassed the Health and Home, ya, ketika dia coba memberikan majalah ini, the owner of the store smiled. Pemilik daripada toko tersebut tersenyum. And then the owner said, "You are Seventh-day Adventist." Lalu pemilik toko itu menjawab dan mengatakan, kamu itu anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 ya? The literature evangelist said, "Why do you know, Mom?" Lalu dia penginjil literatur tanya, bagaimana kau mengetahuinya? You are selling Health and Home. Ya, karena kamu menjual majalah Health and Home. The owner of the store said, "We are Seventh-day Adventist, but we are backslider." Jadi pemilik toko itu mengatakan, kami memang sebenarnya anggota Advent, tapi ya kami yang murtad-murtad lah. In the literature evangelist said, "I am thinking that you are not Seventh-day Adventist, man, because you are selling cigarettes and liquor."
Nah, penginjil literatur berkata kembali, saya berpikir tadinya bahwa mungkin ini engkau bukan anggota gereja macam saya ketujuh karena engkau menjual hal-hal itu. And the customer said, yes, because we are backslider. Lalu yang lain juga mengatakan, iya memang oleh karena kami orang yang murtad. And the literature evangelist said, why are you backsliding, ma'am? Jesus is coming soon. It is for you to come back to the church. Iya, penginjil literatur itu merespons dengan, kenapa engkau harus keluar atau murtad dari gereja? Yesus sudah mau datang, mari kembali ke gereja. Yes, we are from Mindanao and we arrive here in Luzon, but we do not know the church. Ya, kami memang baru pindah ke sini ke Luzon, tapi kami nggak tahu di mana gereja itu. Don't worry, ma'am. I'll come back this coming Sabbath and invite you or some of you to go to the church. Ya, penginjil literatur menjawab, jangan khawatir ibu, sepertinya ibu-ibu ini, nanti sahabat berikut saya akan datang ke sini untuk mengundang Anda, membawa Anda ke gereja, dan beberapa dari Anda kalau mau pergi ke gereja. And the literature evangelist came back one Sabbath and invited first the son of the owner. Lalu penginjil literatur itu kembali pada sabat berikutnya dan mengundang pemilik toko itu dan anak laki-laki daripada pemilik toko itu. The first Sabbath was with the son, the second Sabbath was with the mother, the third Sabbath was with the family. Oke. Pada sabat pertama, anaknya, anak laki-laki yang ikut, pada sabat kedua ibunya, dan sabat ketiga sudah keluarganya. Until finally the whole family came back to the church to worship on the Sabbath. Ya, sampai satu saat seluruh anggota keluarganya dari pemilik toko itu datang ke gereja secara rutin. Thanks God to the literature evangelist who is the greatest stabilizer of the faith. Ya, kita bersyukur oleh karena ada penginjil literatur yang dapat menstabilkan iman seseorang. And don't you know that the first Sabbath, that son who was invited to the church went to Mindanao and now area publishing ministry leader of Cagayan de Oro. Ya, jadi Anda ketahui bahasa dasarnya sekarang ini anak pertama yang pergi, anak laki-laki yang pergi pada sabat pertama itu telah menjadi APM salah satu daerah yang disebut oleh Pastor Cabanero tadi. Amen. Amen. So praise the Lord. Because of the literature evangelist stabilizing faith, the greatest stabilizer, the backslider came back to the church and the son became EPNL in Mindanao or South Philippines. Iya, kita puji Tuhan. Oleh karena anak itu yang pertama kali ikut kepada hari Sabat, yang tadinya murtad, sudah datang ke gereja dan setelah datang ke gereja oleh karena para penginjil literatur untuk menstabilkan iman mereka, anak itu sudah menjadi APML di Mindanao saat ini. Number one, we are sanitizer. Ya, nomor satu tadi kita adalah pembersih, para pembersih dunia ini. We are stabilizer. Nomor kedua, kita ini menstabilkan. Number three, to specialize. Nomor tiga, kita menspesialisasikan sesuatu. To experience the act of baptizing, christening, and ordaining. Iya, yaitu adalah untuk melakukan tindakan membaptis orang, lalu membuat mereka seperti Yesus, dan memberikan urapan kepada mereka. Kindly read in bahasa. Oke, kita coba bahasa Indonesia kan kalimat ini. Karena engkau adalah umat yang suci bagi Tuhan, Allah telah memilih engkau untuk menjadi umat yang istimewa, umat yang khusus baginya di atas segala manusia yang ada di muka bumi ini. So praise the Lord, we are a special people. Ya, puji Tuhan karena kita adalah umat yang istimewa, umat spesial. Because we are specialists. Karena kita adalah orang yang spesial. We are special because we have special food for Adventists. Ya, kita spesial oleh karena kita memiliki
sesuatu memang yang spesial ya di dalam sebagai seorang Advent. We have a special Sabbath. Yaitu sesuatu itu adalah kita memiliki Sabat yang spesial. We have a special work, the literature evangelism. Kita memiliki suatu pekerjaan spesial yaitu pekerjaan penginjil literatur. 5 fingers of being separate for a purpose as we are specialists or specializer. Ini mengenai 5 jari yang berpisah satu sama lain untuk maksud yang khusus, yang spesial. Number 1, we are called. Nomor pertama, kita dipanggil. Number 1, we are consolidated, we are strengthened. Ya, nomor kedua, kita telah dikonsolidasikan, kita dikuatkan. Number 3, we are consecrated. Nomor ketiga, kita dikonsekrasikan, dikhususkan. Number 4, we are condescended. Nomor keempat, apa ini condescends? From the word God came to earth, like Jesus, from the word descend, who came down. Iya, seperti dari Allah menurunkan sesuatu kepada kita, jadi kita menurunkan hal tersebut ya. Ya. Whatever our profession, whatever our ranks, we have to condescend to go down our pride and become a literature evangelist like Jesus from heaven to earth. Ya, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita datang karena telah diberikan oleh Allah dari atas untuk kita teruskan di dunia ini. Number 5, we are committed as literature evangelists. Nomor kelima, kita telah berkomitmen sebagai penginjil literatur. So these are the 5. Kindly see it in bahasa. Ya, ini adalah 5 jari itu. Ya, mungkin kita dapat terjemahkan secara bebas dalam bahasa. Kita telah dipanggil, kita telah dikuatkan, konsolidasi, kita telah dikhususkan, dan condescended, kita telah menerima apa yang diturunkan oleh Tuhan, dan kita menurunkan itu kepada orang lain, kurang lebih itu, dan kita telah dikomitmenkan, dan kita punya komitmen untuk itu. Remember this word in bahasa, please. Mari kita baca ayat ini dalam bahasa Indonesia, Amsal 16 ayat 3. Okay, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yes. Terima kasih. And this is, remember the life of Jesus? Coba ingat kehidupan Yesus. From heaven, he is God, but he went down to become a man in order to save us from our sin. Ya, dari surga dia adalah Allah, tapi dia mau turun ke bumi ini untuk menghapus atau menebus kita dari dosa kita. Therefore, like us, as a literature evangelist, we have to go to the street, to the valleys, to the streets, and have a house-to-house work and deliver the book so that we can bring Jesus to their homes. Ya, demikian juga harusnya bagi kita, yaitu para penginjil literatur. Kita telah memiliki kesempatan ini, kita harus membawanya rumah ke rumah untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan membawakan keselamatan kepada mereka. Even during pandemics, we can use face mask and social distancing, or put in the Facebook the books display. Do not use Indonesia Publishing House, but use your name and the title of the book and explain the book in the Facebook and put your cell number and they will contact you to order the deliveries of books. Ya, poinnya dia katakan bahkan kita juga sekarang ini walaupun dalam pandemi seperti sekarang ini, kita mungkin sedang menggunakan masker, lalu sedang pembatasan sosial, namun juga kita dapat menggunakan pelayanan dari masalah media sosial ini, urusan media sosial ini. Kita dapat menggunakan Facebook dan segala sesuatunya untuk menyatakan kebenaran sama orang. Walaupun jangan kita gunakan Facebooknya IPH, maksudnya kata ya, tidak ada Facebook IPH, namun gunakan nama sendiri untuk dapat menginjil mereka. In the Philippines, Malaysia, and even Indonesia, we can have Facebook, put the picture of the book and talk about the books, and then put your cell number. It happened in the Philippines also. Ya, di Filipina, di Malaysia,
bahkan mungkin bisa di Indonesia juga, kami mempunyai cara di Facebook itu ada gambar bukunya, lalu kami buat di bawahnya nomor telepon saya sendiri, nomor telepon penginjil literatur sendiri, agar orang dapat hubungi. There are many orders in the Philippines now. They post the Bible story, 10 volumes, and many orders. They will deliver it in the borderline because of pandemic, and they will deliver the book in the boundary of every city, and they will pay the books and give the books. Ya, kenyataannya di Filipina sekarang banyak sekali pesanan-pesanan sedang terjadi melalui hal-hal seperti itu, seperti satu pak ya, jilid itu daripada cerita Alkitab, ya, dan semua orang memesannya melalui media sosial seperti ini. In the Philippines now, last March, there is already a credential who met the goal. Ya, seperti sekarang ini di Filipina, ada seorang penginjil literatur kredensial sudah mencapai tujuan penjualannya pada masa pandemi ini. Ya, even pandemic, last June, somebody got credential already. Ya, Juni lalu, ya, Juni yang barusan lalu, bulan Juni, dia di dalam masa pandemi ini dia dapat mencapai tujuannya. People in the homes quarantine or lockdown read the Facebook and they ordered books. And by the grace of God, the Philippine Publishing House, no more stock of Bible story, Bible friends, and these stories, all out of stock because more deliveries even lockdown. Ya, walaupun dalam masa lockdown seperti itu di Filipina, orang memesan banyak buku seperti buku cerita Alkitab yang 10 jilid itu melalui media sosial sedemikian rupa. Bahkan dengan berkat Tuhan, dengan anugerah Tuhan, sekarang Philippine Publishing House sudah kehabisan stok daripada buku-buku cerita Alkitab seperti ini. So it will happen in Indonesia also. More books, more deliveries put in the Facebook, YouTube, Messenger, many orders. Ya, bisa itu terjadi di Indonesia juga. Banyak buku yang dimasukkan ke media sosial seperti Facebook atau YouTube sehingga orang dapat memesan buku-buku tersebut. So amen, praise God. Amen, puji Tuhan. Yeah, so because of this, ya, oleh karena hal ini, we have always remember that we have also this missionary book. Ya, oleh karena hal ini kita juga mengingat bahwa kita memiliki buku misionaris ini. Kuasa Pengharapan. Ya, Kuasa Pengharapan. We have also When God Said Remember. Kita juga buku Ketika Allah Mengingat, ketika Halik berkata kali itu ya. Oke. In Madagascar, there was a mother who was converted because of the reading of the missionary book When God Said Remember. Ya, di Madagaskar ada seorang ibu yang bertobat karena membaca buku ini When God Said Remember, ketika Allah berkata ingatlah. This coming October 17, we will distribute with the Seventh-day Adventists all throughout Indonesia and the whole world. We will distribute Hope Beyond Tomorrow. Ya, pada 17 Oktober tahun 2020 yang akan datang, kita secara serentak juga akan membagikan buku yang telah diputuskan ini, yaitu Hope Beyond Tomorrow, Harapan Masa Depan, dalam bahasa Indonesianya kurang lebih, untuk kita bagikan. While waiting for October 17, we can start buying in the mission and distribute the missionary book as preliminary, introductory. Then after this book, they will order a book from us. Ya, sebelum 17 Oktober tahun 2020 ini, kita dapat memesan buku-buku itu menjadi pendahuluan. Kita baca, kita rasakan sendiri dapat buku ini, lalu nanti pada tanggal 17 kita dapat membagikannya kepada orang lain. When I became literature evangelist, I bought many missionary books and give to the bank tellers. Ya, pada saat saya masih para penginjil literatur yang langsung menjadi penginjil literatur yang langsung terjun, saya banyak membeli buku-buku misionaris ini dan saya membagi-bagikannya ke banyak tempat.
And because of that, I became credential literature evangelist. Dan oleh karena itu, saya saat itu sempat mencapai menjadi penginjil literatur kredensial. I give free, but when I come back, I follow up. Are you reading the missionary book? Yeah, yes. They said, I want Bible story for my children. Ya, pada awalnya saya memberikan buku itu gratis, buku misionaris itu. Lalu saya datang kembali dan saya tanya, gimana? Anda sudah baca buku itu kemarin? Sudah. Dan kemudian dia jadi akan membeli buku seri cerita Alkitab. That's why we are a specializer. Itu sebabnya kita ini adalah seorang yang menspesialisasikan. Number 1, sanitizer. Number 2, stabilizer. Number 3, we are a specializer. Nomor pertama, kita ini adalah seorang pembersih bagi dunia ini. Nomor kedua, kita, what is number 2, sir? Stabilizer. Oke, kita menstabilkan iman orang. Nomor ketiga, kita ini adalah mengkhususkan, menspesialisasikan orang untuk meningkatkan iman orang. That's why one of the technique in the Philippines now is to every literature evangelist will buy 10, 20, 50 catalogs. Ya, salah satu inisiatif juga di Filipina sekarang, kita harus memiliki 10, 15 katalog. Yes, they will put this in the barber shop or the salon or the beauty parlor and put their names here and their cell numbers. So those who will go to the clinic, to the salon, they will find the books and they will find your cell number and they will call you. Ya, jadi dengan beberapa katalog yang kita miliki itu, kita bisa pergi ke salon, ke toko-toko atau kemanapun, lalu kita dapat taruh itu di berbagai tempat umum, lalu kita taruh nomor telepon kita pribadi di suatu kolom buku di halaman katalog itu, agar orang dapat menghubungi kita dan dapat dibeli buku-buku tersebut. So praise the Lord, we can be now a specializer, sanitizer, stabilizer. Ya, puji Tuhan, oleh karena kita adalah pembersih dunia ini, kita mengkhususkan, menstabilkan iman orang, dan kita sekarang menspesialisasikan orang. So, I will share to you the video presentation of the missionary book of the year now. Ya, saya akan coba mempresentasikan daripada buku misionaris. Ya. Okay. Pastor Pardidi, I will stop here, then I will show the video presentation, okay? Oke, kita berhenti untuk saat ini dan akan melihat satu presentasi atau video mungkin ini. Mengenai buku misionaris. Don't forget to share the audio. Romans 10, verse 15. How beautiful are the feet of those that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. We have the total member involvement program of our Seventh-day Adventist Church. Ministers and people who are our church members should engage in the circulation of books, pamphlets, and tracts as never before. Testimonies for the Church, Volume 1, page 619. Hope Beyond Tomorrow is our missionary book of the year, 2020, on October 17, 2020. Share the message of this book everywhere, wherever you are, and anywhere you are. Jesus is coming soon. God bless. In a communist city of the Soviet Union, a pastor spoke in front of 1,000 world-known scientists. In this meeting, one question from the listeners stood out. Is there hope in a world of nuclear weapons? Do you realize that even the people whose job is to search for explanations seem to realize there are things that human knowledge simply can't answer? But honestly, you don't have to be a scientist to come to such a conclusion. Even kids can tell there's something wrong with the world. Nature is changing, screaming. Corruption is everywhere. Economy is never stable. The way people speak, react, eat, consume, and in the midst of this chaos, we keep asking ourselves, where is all this going? This is a bitter question, right? And I would risk to say that not knowing the answer is far more saddening than seeing things getting worse every day, because everyone needs hope beyond what they can see.
one of the things that really excites me about Hope Beyond Tomorrow is that it's the missionary book of the year. There will be over 50 million copies circulated around the world in multiple languages. You can be part of something big for God. You can be part of a movement. You know, in the writings of Ellen White saw streams of light going around the world, and she saw Adventists going out, giving out books and literature and giving Bible studies. I wonder if she saw you in that picture. God is going to use literature as these streams of light to touch thousands of lives. Join this mighty, powerful last day movement and give these books out to your friends and your neighbors and watch how the kingdom of God grows. Will you do your share today? It's time to spread this hope everywhere. What a great privilege and an opportunity as well as blessing we have to participate in this Great Hope project in distributing Missionary Book of the Year. The Southern Asia Pacific Division, along with our unions, attached missions, conferences, and a mission, we have planned to print 1.5 million of this book to distribute throughout the SSD territories. As each of you participate in this project, distributing this book to those that are seeking and searching for the truth, we know that the Lord will lead you and guide you. And then this book will fall in the right hands and be a blessing and to them, to the life, and will lead them to the ultimate truth and the God that we worship and we serve. And each of you, those who are participating in distributing, I know that God's blessing is in store upon you as you rally and gather your family, your church, your institutions, and the people that you work with and serve. The Lord will bless each of you as you participate in this project. And then make this book, Hope Beyond Tomorrow, to be a blessing to the people in this world. May God bless you. Maranatha. Okay. Pastor Pardidi, are you still there? Yes, I am still here. So, shall we pray as we close the message? Oke, mari kita berdoa untuk menutup pekabaran pagi hari ini. Our Father in heaven, Bapa di surga, thank you very much. Kami berterima kasih For kepadamu the reminder to us oleh karena Engkau telah mengingatkan kami as a literature evangelist. Sebagai para penginjil literatur, we are sanitizers. Kami adalah para pembersih dunia ini. We are stabilizers. Kami adalah orang-orang yang menstabilkan iman orang lain, Tuhan. And we are specializers. Kami juga orang yang menspesialkan juga iman orang lain lebih baik lagi. Semua di tangan Tuhan. Ya, semua ada di tangan Tuhan. Amen. Amen. Okay, my brothers and sisters. Oke, saudara-saudaraku, puji Tuhan. Okay, our next meeting. Thank you, Pastor Camareno. Yeah, welcome. There is a little announcement. Yes, thank you. There is a little announcement. Ada pengumuman sejenak, boleh dapat didengar. Yang lain dapat di-mute dulu. Di-mute dulu yang lain. Supposedly we have a next meeting on July 25. Supposedly. Seharusnya sesuai pertemuan rapat kita memiliki pertemuan di Zoom seperti ini pada 25 Juli yang akan datang sebenarnya. But it is postponed on September 19 because we have a worldwide LA Congress by Zoom on July 26. Ya, oleh karena tanggal 26 Juli ada Kongres Penginjil Literatur Sedunia, jadi kita menunda tanggal 25 Juli itu menjadi 19 September. Okay, so our July 25 Sabbath. Excuse me, sir. The September 19 is Sunday.
September 18. Oke. Jadi menjadi 18 September. Ya. September 19 is Sabat. Oh, sorry. Oh, my calendar is bad calendar. Yeah. Okay. It's 2018 calendar. Sorry. September 19 is whole Indonesia Sabat worship. September 19. Oke. Jadi yang tanggal 25 Juli ini menjadi 19 September ini adalah ibadah Sabat bersama penginjil literatur se-Indonesia, itu maksudnya. Supposedly this is Bi-Union Indonesia LE Congress in Bali, but because of pandemic we can have only Zoom. Ya, seharusnya ini adalah Bi-Union Indonesia Congress ya di Bali itu seharusnya, tapi kita lakukan saat ini di Zoom. Okay, then September 18 Friday for EPML and Publishing Directors. Jadi tanggal 18-nya, 18 September ini ya, hari Jumat adalah untuk para ADP atau EPML. Okay, so that is our schedule, not July 25, but July 26, 7 p.m. in Jakarta, and Bandung 8 p.m. Jadi itu adalah jadwal kita yang seharusnya tanggal 25 Juli, tetapi sudah menjadi pindah ke tanggal 19 September. Namun tanggal 26 Juli ini jam atau pukul 7 zona waktu Jakarta kita akan kongres PL sedunia ini. And the speaker is the General Conference President. Dan pembicaranya adalah dari Ketua General Conference. Okay, and don't you know that the translator is Pastor Pardidi? Oh. Me again, okay. Pastor Pardidi, did you receive the email from General Conference? I don't think so, not yet, sir. Last Friday night. Okay, I will check it. But yes, we will have a meeting this coming July 16, Thursday, 7 p.m. in Jakarta. For the translator. Yes, there is instruction. The instruction how to do it for 26 July July 26 there will be a translator for Indonesia. So Pastor Pardidi with me will have a meeting in GC this coming Thursday to arrange for the translation. Okay, another one announcement is everybody already received the cash assistance through HHCS managers. Yes, thank you. Ya, praise the Lord. Sudah dimengerti. They already understand, sir. When it comes to helping, we understand right away. You understand there is cash assistance. Ya, ada bantuan dana untuk para PL ya. Yes, thank you, Pastor. Sudah di-sharing. Oke. Ya, Pastor Hormat. Amin. Pastor Hormat. Yes. Follow up all HHCS manager that all LEs, EPML manager, local publishing director will receive the cash assistance, okay? Okay. Pastor Casinda. There is Pastor Casinda. Yes. Okay. Follow up all HHCS managers to give the money to LEs, EPML manager, local publishing director, okay? Okay, Pastor. Thank you. Okay, these are the blessings from GC and SSD. So I hope all are happy. Yeah. Amen. Very happy. Ya, saya I'm harap. looking forward to the next one, Pastor. Pastor Pardidi, you translate. Oke, ini adalah berkat dari GC dan divisi bagi kita. Mudah-mudahan sudah diterima. Okay, we will pray for the meeting on September 19 by Zoom and for September 18 for EPML for leadership. And if in case pandemic will continue, that's why we have Zoom. But we will postpone our meeting next year by actual. Ya, jadi poinnya adalah kita akan postpone yang di Bali menjadi tanggal 18 dan 19 September. Namun demikian kita lihat kondisi pandemik ini, kita akan tetap melakukan yang seperti di Bali mungkin di tahun depan, kurang lebih seperti itu. Okay.
So, thank you very much. Our meeting in the Worldwide LA Congress, if we cannot get inside the Zoom, all Masios Facebook live. Ya, jadi pertemuan kita berikutnya di Zoom adalah Kongres Penginjil Literatur Sedunia yang tanggal 26 Juli yang akan datang. Tapi kalau kita tidak dapat masuk kepada Zoom meeting seperti ini, mungkin kita dapat menggunakan Facebook kita, ya, atau link yang lain untuk dapat menyaksikannya secara langsung. I will give the ID link to the two union directors, Pastor Hormat and Pastor Kasinda, and to IPH officers, and they will share it to all local publishing directors and to all literature evangelists and managers. Ya, saya akan membagikan link ID meetingnya kepada Pendeta Sibuan dan Pendeta Kasenda di sini untuk dibagikan ke seluruh para penginjil literatur dan juga kepada pekerja di IPH. Oke. So terima kasih. Okay. I will give now to the one in charge of the program. Terima kasih. Ya, terima kasih. Corong ini diserahkan kembali kepada. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. God bless you, sir. Mana MC-nya?